Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back. Balik lagi sama Nada di sini. Di video kali ini aku bakalan ngomongin satu buah novel yang aku suka banget, yaitu buku yang ditulis oleh Colleen Hoover yang berjudul It Ends With Us. Tapi di video kali ini aku nggak akan sendirian ngebahas bukunya karena bakalan ditemenin sama Kak Krisan dari channel Krisan Wijaya. Dan sebelumnya ada part 1 dari pembahasan novel ini di channelnya Kak Krisan. Jadi kalau misalkan kamu belum nonton videonya, tonton dulu videonya, bakalan aku simpen linknya di deskripsi di bawah. So, daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja lanjut ke part 2-nya. Oke, kita langsung aja ke part 2-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bakalan kita diskusikan bareng-bareng, dan langsung aja ke pertanyaan nomor 5, melanjutkan dari pertanyaan yang ada di channelnya Kak Krisan. Nomor 5, in the end, does Lily make the right decision? What did you want to have happen? What would you have done? Or again, if you have been in Lily's shoes or know someone has, what choice did you make? Gimana nih, Kak? Lily ini dia itu udah pernah 3 kali, aku hitung tuh ada 3 kali dia mengalami kekerasan fisik sama Ryle. Yang pertama itu waktu dia masih jadi pacarnya, ada di pembahasannya ada di video aku. Terus yang kedua kali itu waktu mereka udah nikah. Jadi Ryle itu tanpa sengaja menemukan Lily itu menyimpan nomor ponselnya Atlas. Nomor ponselnya Atlas di balik casing HP-nya itu kan. Di situ Ryle langsung mereka berantem dan ngedorong Lily jatuh dari tangga ya kalau nggak salah. Iya. Jadi ya intinya lupa lagi lah. Cuma di situ Lily masih berusaha menerima ya, dan mereka mau coba kompromi gitu. Nah terus kejadian ketiga yang jadi puncaknya ini adalah waktu Ryle menangkap basah, ternyata di kulkas mereka itu ada magnet yang tulisannya Bips, dan itu ternyata ya kalian kalau mau tahu apa itu Bips dan cerita di balik itu bisa nonton channel aku juga. Video sebelum ini part 1-nya. Jadi intinya melalui magnet itu Ryle jadi tahu bahwa selama ini Lily itu ya masih menyimpan perasaan sama Atlas, cinta pertamanya, dan dia tuh bener-bener marah dan banget. dia itu nyaris aja memperkosa Lily. Padahal waktu itu Lily itu udah jadi istrinya. Tapi dia itu maksa Lily untuk having sex with him untuk membuktikan kalau Ryle ini jauh lebih cinta sama Lily dibandingin cowok itu, dibanding Atlas. Itu sakit banget nggak sih? Terus kalau kalian baca novelnya, ada satu adegan di dalam scene itu, ada satu adegan Lily disuruh baca koran. Itu loh. Iya. Masih inget kan? Lily disuruh baca koran. Itu benar-benar apa ya? Abusive banget menurut itu, meskipun di situ dia belum mukul, itu benar-benar abusive banget. Jadi kembali ke pertanyaan, di akhirnya itu Lily memutuskan untuk berpisah. Iya. Masalahnya sejak kejadian ketiga itu Lily emang udah mau berpisah, tahu-taunya dia hamil. Iya, kan? Dia hamil, dia bingung, tapi aku mikir, aduh ini padahal kalau dia nggak hamil dia kayak bisa langsung kabur gitu loh sama Atlas. Karena dia hamil kan ya tertahan kan langkahnya dia, karena nggak mungkin dong dia hamil anak siapa terus dia perginya sama siapa, kayak itu kan sangat tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya Lily memutuskan untuk ya tetap meneruskan kehamilannya. Terus dia mau mencoba apa ya, supaya nggak terlalu benci sama Ryle tapi nggak mau kembali gitu. Maksudnya nggak mau mereka bersikap seperti pasangan suami istri lagi, jaga jarak, dan Lily bilang ke Ryle supaya kasih dia waktu dan dia akan memutuskan apakah mereka mau lanjut atau mau udahan begitu dia udah melahirkan. Dan akhirnya itu memutuskan untuk udahan tepat ketika Ryle itu lagi menggendong bayi mereka, dan dia bilang I want a divorce. Itu benar-benar apa ya, sedih sih. Aku bisa merasakan kesedihannya Ryle, tapi di sisi lain ini keputusan yang tepat banget lah buat Lily memutuskan hal ini gitu. Dan what did you want to have happen? Ya ini yang aku mau ya ini, intinya dia berpisah lah sama cowok yang abusive kayak gitu. What would you have done? Yang akan aku lakukan, aku nggak tahu sih. Kayaknya kalau aku di sisi Lily, mungkin karena dulu aku pernah bertahan di hubungan abusive, mungkin aku bisa menerima Ryle lagi. Mungkin sih, ada kemungkinan itu. Kalau aku masih polos ya, tapi kalau misalnya aku yang sekarang yang udah pernah mengalami hal-hal seperti itu, ya aku
dari sejak awal Ral udah nunjukin kasar, aku nggak akan mau nikah sama dia dari awal. Tapi kalau aku masih cewek yang naif, yang nggak pernah punya pengalaman pacar KDRT gitu, hubungan sama Ral dan mungkin bisa bernasib sama kayak ibunya Lily. Terus Jangan sampai, ya ampun. ya udah itu sih, jangan sampai. Dan ini Nada kan belum menikah nih, jadi perhatikanlah hal-hal itu sebelum memilih suami. Siap, untung udah baca novel ini gitu, jadi tahu. Selanjutnya, kita langsung aja ke pertanyaan nomor 6. How did learning about Hooper's own family history affect your reading of her novel? Oke, jadi sebelumnya, di bagian akhir dalam novel ini tuh diceritain juga sama penulisnya kalau ternyata penulis menulis cerita ini tuh karena terinspirasi dari kehidupan nyatanya. Jadi dulu waktu pas masih kecil, dia pernah ngeliat kalau ibunya itu juga adalah korban KDRT dari ayahnya. Walaupun di situ penulis masih kecil, tapi dia masih ingat dengan jelas apa saja yang dilakukan ayahnya kepada ibunya. Jadi, menurut kakak gimana, Kak? Kalau aku affect reading of, nah kebetulan kan aku baca novelnya, baca ceritanya dulu, baru author's notes itu kan di akhir kan. Ya jadi kalau mempengaruhi bacaan aku ya enggak, toh aku baca cerita Colleen Hoover, cerita pribadinya kan di akhir. Cuma setelah baca ceritanya aku jadi ngerti, oh pantas aja ceritanya ini tuh, apalagi sisi KDRT-nya itu benar-benar terasa sangat real, ya kan? Setuju. Karena itu juga yang dulu dilakukan papahnya penulis ke mamahnya. Dan Colleen Hoover ini kan juga cerita saking dia itu apa ya, dia itu kan tahu papahnya kasar kayak gitu, makanya waktu akhirnya mamahnya berpisah, terus mamahnya nikah lagi kan, dia punya stepfather, punya ayah tiri. Waktu dia nikah, yang dia minta untuk gandeng dia ke altar tuh papa tirinya yang sangat baik hati. Jadi aku mikir jangan-jangan Colleen Hoover ini nulis sosok Atlas terinspirasi dari sosok papa tirinya yang baik hati itu. Iya, benernya bisa jadi ya. Bener. Iya bisa jadi. Terus ya cerita masa mudanya itu ya dia karang sendiri. Tapi itu bagus sih. Jadi baca. Aku suka bagian author's notes-nya itu, dia bilang kalau ya nggak semua cowok yang abusif itu polanya kayak Ral, seperti sama Ral, enggak, karena cowok abusif itu macam-macam juga. Terus dia bilang dia salut sama keputusan ibunya yang mau berpisah sama ayahnya, karena kalau misalnya ibunya itu nggak mau berpisah dan bertahan demi anak ceritanya, dia itu akan tumbuh di lingkungan keluarga yang abusif, dan dia itu pasti bakal lebih benci lagi sama ayahnya karena semakin sering melihat kelakuan abusif ayahnya. Tapi karena ibunya memutuskan untuk berpisah, makanya dia bisa melihat ayahnya dengan lebih objektif gitu. Jadinya hubungan dia sama anaknya tuh nggak hancur. Itu apa ya? Itu benar-benar Lily banget nggak sih ibunya Colleen Hoover tuh Lily banget pasti merasa gitu. Iya. Walaupun pas waktu mereka pisah, waktu ibunya pisah itu kan diceritain kalau ibunya tuh nggak punya apa-apa kan. Anaknya 2 lagi kan. Seberani itu ngambil keputusan. Wah, mantap. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 7. What message have you taken away from this book? Does Hoover overly humanize Ryle, make him too attractive, or does she give him voice and depth so that we come to understand him? Gimana menurut Kak Trisan? Kalau message-nya tuh banyak banget ya soal KDRT. Terus mungkin yang belum sempat, kita mungkin udah nyinggung beberapa hal di part sebelumnya ya, tapi yang belum kita singgung, kata aku sih kita perlu mengenali red flags atau tanda-tanda cowok yang berpotensi bisa jadi abusive gitu, bisa jadi itu gak baik buat kita. Itu yang salah satu message yang aku tangkap dari buku ini, karena kayak rata-rata ya, aku suka baca-baca juga, kadang lihat Instagram atau lihat pengalaman-pengalaman orang, kadang itu memang yang too good to be true itu adalah sebuah red flag atau tanda bahaya. Justru kalau kita harus hati-hati, karena pasti ada sesuatu, karena orang tuh pasti nggak sempurna. Jadi kalau kita nemu sesuatu yang terlalu baik, itu kita harus waspada. Terus sebenarnya di beberapa adegan di novel ini tuh ada hal-hal yang meskipun di luar sikap kasarnya Ral, kayak ada beberapa tanda yang menunjukkan kalau dia ini tuh aneh gitu menurutku. Cuma tertutup aja sama sikap manis dan kegantengan dan fakta kalau dia tuh dokter bedah saraf yang hot. Nah, itu cuma tertutup itu. Cuma ada beberapa hal yang menurut aku tuh ya aneh sih. Kayak salah satunya itu cara dia ngajak Lily. Ya, ini sebelum itu. Kayak dia mohon-mohon untuk having sex sama Lily. Itu menurutku aneh banget sih.
cuma karena dia ganteng aja jadi mungkin Lily jadi luluh. Coba kalau dia cowok biasa-biasa aja. Itu tuh aneh sih menurutku. Itu aneh. Cuma untungnya dia menghargai keputusan Lily sih. Kan kalau Lily nggak ngasih konsen, terus dia kan akhirnya udah belum mereka mencoba masa percobaan pacaran itu kan. Itu. Terus yang lebih aneh lagi menurutku itu cara dia ngajak Lily nikah. Aku merasa kayak apa ya, nggak dipersiapkan dengan baik, terlalu cepat. Itu sih menurutku tuh cara Itu dia gimana ngajak sih Lily Kak? Kok aku nikah. lupa ya? Jadi itu tuh waktu itu kan Lily lagi nginep di rumahnya Alisa, kalau nggak salah. Alisa kan adiknya Ral. Kan Ral juga tinggal di situ kan. Oh iya iya. Alisa suaminya, terus Ral dan Lily. Terus kebetulan mamahnya Ral itu lagi datang dari Inggris ke sana, lagi nginep di situ juga. Terus Alisa itu ngobrol-ngobrol sama Lily, kan nanya ngomongin soal pernikahan lah. Terus Lily kan bilang ya kayaknya sih aku mau ya nikah sama Ral. Pokoknya intinya sesuatu seperti itu. Terus ternyata Ral itu kan ada di balik pintu. Oh Kayak kamu iya denger iya. nggak? Terus udahlah, ayo kita nikah sekarang. Ayo kita ke Vegas langsung nikah. Oh iya Terus kayak benar-benar. mereka hanya ngomongin beberapa hal kayak putar apa anak atau apa gitu di pesawat. Tapi ya akhirnya ya mereka langsung nikah di Vegas. Menurutku tuh itu apa ya? Terlalu buru-buru sih, terlalu buru-buru. Iya benar. Iya Itu iya. Aku aneh. ingat aku ingat. Iya kan, itu terlalu buru-buru. Cuma ya memang karena ketutupan sama gestur romantisnya itu, jadi kita atau mungkin Lily ya, kalau kita kan pembaca kita bisa lebih objektif. Tapi kalau Lily ya di posisi seperti itu ya dia luluh-luluh aja lah digituin sama cowok kayak gitu. Iya ya benar. Aneh Terus ada juga satu ya. lagi yang aneh. Apa-apa? Ada yang aneh. Oh, satu lagi yang menurut aku aneh atau tanda-tanda bahaya adalah sikap cemburunya Ral sama Atlas. Jadi ya ini karena aku punya pengalaman pribadi dulu dan aku bandingkan sama suamiku yang sekarang. Ternyata kalau cowok itu secure sama dirinya sendiri, dia tuh tidak akan sejealous itu. Jadi di novel itu kan Ral itu jealous banget kan sama Atlas. Parah-parah. Bahkan hanya menemukan buku hariannya Lily di lemari mereka yang isinya tentang Atlas, tuh dia langsung meledak marah kayak gitu. Terus hanya nemuin nomor HP-nya Atlas di situ, padahal dia kan nggak ada bukti Lily selingkuh atau gimana kan. Padahal dia langsung meledak marah tiap kali gitu tuh, itu tanda-tanda bahaya sih. Terus ya itu menurutku itu bahaya. Dari awal tuh harusnya kalau jadi apa ya? Oh jadi berkhotbah. Tapi gini, intinya sih kalau kita merasa nyaman sama seorang cowok, kita tuh harusnya akan nyaman menceritakan soal masa lalu kita atau tentang cowok lain mantan kita ke cowok yang sekarang ini tanpa harus merasa takut. Jadi kan di novel ini Lily itu beberapa kali kan takut untuk ngomongin Atlas ke Ral karena dia takut Ral bakal marah. Nah itu sebenarnya salah satu red flag karena di sebuah hubungan yang sehat tuh harusnya kita tuh bisa ngomongin apapun gitu sama pasangan kita. Itu sih. Oke, not. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya dari forum diskusi ini. What does the title mean? Menurut Kak Krisan gimana nih arti dari judulnya It Ends With Us? It Ends With Us, aku baru nge-arti judulnya itu di akhir karena kan di akhir dijelaskan ya. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya, It Ends With Us itu adalah kata-kata yang Lily ucapkan sama putrinya yang baru lahir waktu itu. Jadi di sepanjang buku ini kan kita disuguhi berbagai kejadian KDRT ya, mulai dari mamahnya Lily nerima perlakuan kasar dari papahnya, terus berlanjut kayak diturunkan gitu siklusnya tuh berlanjut di Lily dan Ral. Nah setelah itu waktu akhirnya Lily beres melahirkan kan dia gendong bayinya terus dia bilang kalau ya, siklus kekerasan dalam rumah tangga ini ya berakhir di sini, it ends with us, berakhir di kita, di aku dan kamu, di rangkainya gitu. Ya, setuju banget Kak. Setuju. Jadi it ends with us ya akhir dari siklus yang KDRT yang diturunkan dari Lily, dari ibunya Lily ke Lily terus akan diakhiri di mereka gitu, nggak akan dilanjutin lagi ke anaknya. Tapi menurut aku kita di sini tuh kalau aku pikir kita ini antara Lily sama
Ryle, bukan Lily sama anaknya. Kalau aku mikirnya gitu. Oh iya. Iya bisa juga sih. Sama ini ada 3 pertanyaan tambahan dari aku. 3. Oh iya. Oke. Aktivisan tim Atlas atau tim Ryle? Tim Atlas lah. Karena Kenapa? apalagi melihat hal yang kayak gitu, kalau sebenarnya awal-awal sih aku masih apa ya? Aku dari awal tuh udah memihak Atlas karena yaitu there's something pure and romantic kan between yang Atlas and yang Lily. Tapi selisihnya antara Ral sama Atlas itu masih bersaing ketat karena Ral itu kan ya ahli bedah saraf yang ganteng dan segala macam. Cuma seiring dengan berjalannya cerita, ya itu kan kita mulai melihat ada tanda-tanda yang nggak beres dari Ral. Terus ya udah jadi makin tinggi lah skor Atlas di mata aku. Apalagi apa ya, Atlas kebaikan hatinya itu loh, dia tuh Malah di tim sini yang Atlas. tunggu Kalau tim. Nada pasti tim Atlas juga kan? Iya, pasti. Malah di sini yang tunggu to be true malah menurut aku tuh Atlas itu. Ya nggak sih, Kak? Karena terlalu baik. Oh ya itu juga bisa dibilang dia kurang ya. Baik banget ya. Iya betul. Cuma ya dia itu kan karena di awal ya kekurangan dia di awal itu ya karena dia homeless itu sih itu jadi poin kekurangannya dia. Terus ya itu dia terlalu memikirkan perasaannya si Lily. Jadi ada kan Atlas itu pernah cerita waktu Lily kuliah dia pernah udah mau nyamperin Lily tapi dia lihat Lily itu lagi pacaran sama orang lain dan dia tuh udah berusaha untuk merebut Lily atau gimana itu antara terlalu baik atau gimana gitu. Atlasnya tuh kurang percaya diri karena dia ngerasakan waktu itu belum punya apa-apa buat Lily kan. Oh iya benar-benar belum layak untuk Lily gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagian mana yang buat kakak tuh pas waktu baca buku ini paling berkesan dan nggak bisa dilupain banget dari seluruh cerita? Bagian mana? Bagian mana ya? Ntar aku pikir dulu. Yang ikonik gitu atau yang kalau aku ceritakan nggak apa-apa ya di sini ya? Nggak apa-apa. Yang bagi aku ikonik ya. Aku ini jadi gini ya buat yang nonton. Jadi waktu aku baca adegan ini, jadi aku kan kadang di tempat kerja kalau lagi nggak ada kerjaan atau misalnya pasien-pasien lagi stabil, kadang aku suka denger audiobook. Atau kadang di saat break makan siang aku suka dengerin audiobook jadi sambil makan sambil dengerin. Dan adegan ini tuh aku denger di versi audiobooknya. Dan waktu denger adegan ini aku langsung WA Nada. Nat, ini keterlaluan banget kayak gini. Itu adalah adegan waktu Lily pulang dari Alisa lahiran, terus dia di dapur dia nemuin Ral itu di dapur lagi minum scotch dan mempertanyakan si magnet bibs itu loh, dari mana dia dapat magnet bibs itu. Setelah itu, nah ini aku lanjut dari sini, tapi ini mungkin ada rape and abusive actions trigger warning dulu ya. Itu Ral nanya, ini magnet dapat dari siapa? Nah, Lily kan kaget, terus ya itu di situ aku bisa ngerasain banget, apalagi kalau di audiobook tuh terasa dia tuh ragu mau ngomong gimana, terus Lily akhirnya jawab, aku nggak tahu tuh dapat dari mana, soalnya udah lama banget, udah lupa. Padahal itu kan hadiah ulang tahunnya Lily dari Atlas, waktu Lily ulang tahun ke-16 gitu kan. Terus tiba-tiba Ral itu kayak langsung nyiumin, ya langsung making out sama si Lily kan, langsung bermesraan gitu di dapur, terus Lily tuh kayak merasa aman, kayaknya udah ya udah nih, dia cuma nanya gitu doang. Nah terus di tengah mereka lagi cium-ciuman itu, Ral nanya lagi, coba ini kamu harus benar-benar jujur, itu magnet dapat dari mana? Nah itu tuh kerasa banget ketegangannya, ya kan, kerasa banget ketegangannya Lily. Terus Lily nggak jawab ya kalau nggak salah. Terus akhirnya Ral tuh berhenti nyiumin Lily dan dia ngasih Lily baca koran itu loh. Ada koran kan tentang best business di Boston kan. Iya. Tapi sebelum Lily baca koran itu, sebelum Lily baca koran itu, Ral tuh nyuruh Lily buka baju dulu, ingat nggak? Ingat. Ya ampun. Ya itu. Jadi aku membayangkan ya si Lily udah dalam kondisi nggak pakai baju, nggak pakai celana kayak gitu, terus
lagi making out tiba-tiba dihentikan disuruh bacain cerita. Jadi di koran itu ternyata ada artikel tentang restorannya Atlas yang namanya Bibs, dan diceritakan kalau Bibs itu adalah singkatan dari Better in Boston yang kebetulan sama dengan magnet yang di kulkas mereka kan. Jadi di situ Rel mulai curiga jangan-jangan itu ada hubungannya gitu. Menurut aku itu adegan itu sama sekali nggak bisa lepas dari pikiran aku tuh, karena itu sangat sangat abusive. Meskipun di situ belum ada pemukulan, tapi nyuruh pasangan kamu bacain cerita di koran sambil dalam kondisi seperti itu, sangat rentan, itu tuh sangat merendahkan Lily banget itu. Meskipun sama sekali nggak ada pemukulan di situ, itu benar-benar nggak banget itu. Banget. Setuju. Kalau aku sendiri ya Kak, aku paling nggak bisa ngelupain pas waktu Atlas ngomong ke Lily. Jadi aku balik lagi, ingat kan waktu pas pertemuan kedua antara Lily sama Atlas yang habis dari kamar mandi, terus Ryle marah tuh kan sebelum baku hantam kan dia ngomong kayak kamu itu adalah, kan bilang gitu kan, kayak kamu itu adalah hanya sekadar laki-laki yang ditiduri oleh Lily karena kasihan, itu kan. Ingat itu kan? Iya, betul. Langsung pergi gitu kan setelah si Ryle ngomong gitu. Terus ternyata setelah kesana-sananya pas waktu cuman ada Lily sama Atlas, terus Atlas ngomong, Lily ngomong katanya minta maaf apa yang diucapin sama si Ryle waktu pas di kamar mandi itu. Terus dengan santainya gitu, dengan ciri khasnya Atlas, dia cuma ngomong kata dia, aku tahu, gimana ya, yang dia bilang aku tahu karena dia tidak ada di sana saat itu. Jadi itu nggak bisa aku lupain. Jadi di situ ternyata Atlas nggak marah ke Lily. Iya, betul. Atlas nggak marah, iya. Iya kan, Atlas tuh bilang, aku tahu kamu tuh aku tahu waktu dulu itu kamu tuh nggak meniduri aku karena kamu kasihan. Toh aku yang ada di situ, bukan dia yang di situ, aku yang ada di situ. Makanya itu langsung kayak, ya ampun, kayak kalau bisa mah meleleh gitu ya aku teh. Ini cowok keren banget ya. Terus aku juga suka ini loh Kak, suka ritual antara Lily sama Ryle. Kalau di terjemahannya ini diterjemahin dengan kejujuran telanjang. Jadi jujur sejujur-jujurnya dari awal pas ketemu di rooftop. Naked truth. Iya. Di situ aku suka dengan ritual itu. Dan itu malah yang bikin klimaks juga kan, yang waktu tadi yang diceritakan Krisan tadi, yang bikin klimaks. Iya, naked truth, who gave you that magnet? Aduh, iya. Itu benar-benar tegangnya tuh kerasa banget sih. Langsung deg. Dan itu ada satu lagi yang bikin aku merinding banget Kak. Yang setelah kejadian itu, setelah kalau di sini mah dibilangnya diperkosa sih Kak, si Lilinya tuh. Jadi kan dia marah tuh pas waktu abis si Ryle masih tidur, dia kan pergi tuh ke rumahnya Atlas kan. Terus akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi ke apartemen. Terus di situ Ryle-nya kayak minta maaf, terus mereka kayak hampir mau hampir mau ciuman ya. Iya, tapi si Lilinya tuh kayak masih kebayang-bayang adegan pas waktu dia diperkosa gitu loh Kak. Jadi kayak pas dahi ketemu dahi, dia malah ingetnya tuh yang pas waktu adegan itu. Jadi dia tuh nggak bisa lagi gitu disentuh sama si Ryle gitu, mau gimana gitu. Terus aku merinding sih. Jadi berdampak besar banget gitu kelakuan Ryle dulu. Ya, kelakuan Ryle sebelumnya ke Lily, sampai Lily aja tuh diapain sama Ryle, mikirnya pasti ke situ lagi. Jadi itu aku deg-degan banget pas baca. Wah. Gitu. Sama akhirnya aku suka banget endingnya sama Lily itu. Endingnya itu ya? Oh iya, betul sih. Iya, itu apa ya? Endingnya waktu pas dia minta cerai, atau ending yang epilognya yang akhirnya Lily ketemu sama Atlas lagi. Sebenarnya ending pas waktu akhirnya cerai aja itu tuh udah bikin aku lega banget Kak. Itu bikin aku nangis ya, karena akhirnya Lily gitu bisa keluar dari toxic relationship. Terus ditambah bonus ketemu sama Atlas dan nikah, itu udah kayak diulang tahunin lah gitu Kak aku tuh. Seneng banget. Ya? Belum, tapi nggak diceritain kan mereka akhirnya nikah gitu?
nikah kalau nggak salah tuh. Bentar, coba Dilamar gitu ya, tempat dilamar. dilamar. Aku cuma, oh iya bener ya, tapi nggak ada adegan pernikahannya kan? Ya Cuma nggak tuh ada, nggak akhirnya ada. kan, Cuman yang ya di jalan. akhirnya kan diajak nikah dan Lily mau gitu. Mm-mm. Nah itu, nah, oh ya, yang aku berkesan lagi itu adalah kata-kata antara Atlas dan Lily yang keep swimming. Iya, Kan iya, mereka iya. suka nonton itu kan, mereka suka nonton Finding Nemo, terus keep swimming itu kan kata-kata yang diucapkan tokoh ikan Dory itu untuk Mm-mm. ya intinya dalam keadaan sesulit apapun kita harus terus maju gitu, Benar. keep swimming. Terus di epilog itu akhirnya setelah Lily setuju mau nikah sama Atlas, terus yang aku baca ya, Atlas akhirnya meluk Lily dan dia bilang, now you can stop swimming, gitu ya, welcome to the shore, kamu tuh udah Iya, sampai sudah gitu, sampai di kamu gak usah pantai. berenang lagi, itu kayak Iya, benar. so Ya, sweet banget. oke. Next ke bagian terakhir ya, Kak, pertanyaan terakhir. Oke. Ini merujuk ke Ryle. Kayaknya ini harusnya yang kedua sih, tapi nggak apa-apa lah. Bagian mana yang menurut kakak kelakuan Ryle tuh nyebelin atau nggak bisa dimaafin banget? Nah itu berarti ini dengan kayaknya dari tadi aku udah mengupas tuntas kejelekannya si Ral itu. Menurut aku yang nggak bisa dimaafin banget itu ya benar-benar yang kelakuan yang terakhir itu, yang waktu dia nyuruh Lily baca koran sambil telanjang, terus abis itu kan masih ada kelanjutannya kan, udah nggak berhenti sampai situ, itu udah sangat, menurut aku itu udah sangat-sangat humiliating ke si Lily-nya, udah sangat merendahkan Lily, tapi dia tuh nggak berhenti di situ, dia itu malah kan kayaknya kembali ke kamar ya, kan Lily di situ curiga, harusnya kalau dengan modal baca koran sama ngeliat magnet itu, harusnya Ral itu nggak bisa menghubungkan Lily sama Atlas kan, hubungan kayak gimana, tapi kok dia bisa tahu, dia bisa langsung curiga kalau magnet ini itu dapat dari Atlas. Nah, ternyata begitu Lily masuk kamar, dia lihat kan diary-diarynya waktu SMA dulu yang nyeritain tentang progres hubungannya sama Atlas tuh dibuka semua sama Ral. Dan di situ Ral tuh kan nanya, benar-benar apa ya, kalau dan di situ tuh Ral juga menemukan fakta kalau Atlas itu dulu tuh suka nyium bagian sininya Lily kan. Iya. Makanya di sini itu Lily itu Tato. bikin tato bentuk hati yang nggak nyambung kan, hati yang nggak nyambung. Kenapa bentuknya hati yang nggak nyambung? Karena Atlas itu pernah ngasih kado ke Lily berupa pahatan kayu bentuknya hati yang nggak nyambung itu, ya kan? Dan itu ya itu si Lily sendiri pernah ngomong kayaknya di buku hariannya itu kalau dia sengaja bikin tato di sini untuk mengenang kenangan manis bersama Atlas. Dan gara-gara baca buku diarinya itu, Ral kan jadi tahu semuanya. Kenapa sih Atlas itu masih mengisi hidup kamu meskipun kita udah nikah? Buku diari tentang dia masih ada di lemari kita. Terus magnet dari dia masih kamu simpan. Bahkan titik tempat aku paling suka nyium kamu itu ternyata bekasnya dia gitu. Itu terus aku tuh mikir ini apaan sih Ral gitu. Di situ tuh karena aku dengerin audiobooknya, terus si naratornya tuh benar-benar memperagakan Lily yang memohon-mohon banget, please stop itu loh. Tapi ternyata tuh Ral malah ngedorong si Lily ke kasur terus mau memperkosa dia kan. Terus padahal Lily tuh udah mohon-mohon, kamu tuh lagi marah, udah kamu keluar dulu, kamu jangan lanjutkan ini. Terus baru Ral tuh bilang, aku tuh nggak marah, aku hanya ingin membuktikan kamu kalau aku tuh lebih mencintai kamu dibanding dia. Dan itu tuh benar-benar enggak banget, itu benar-benar menguras emosi jiwa raga. Sama Nat, yang kelakuan Ral yang paling tidak bisa dimaafkan. Sama itu, pas waktu Lily udah mohon-mohon stop, karena aku inget Kak, dulu tuh pas waktu dia masih kecil, pas waktu masih muda, dia lihat ibunya mohon-mohon ke bapaknya untuk nggak diperkosa. Oh, ibunya itu ya, Jadi ibunya kan. Ternyata pas waktu bagian itu dia merasakan hal yang sama, itu benar-benar udah capek. Sama parah banget tuh ya kalau ngomongin bapaknya Lily. Parah banget dia pas waktu yang nemuin Lily sama Atlas di kamarnya Lily, terus langsung aduh itu aku nangis kejer-kejernya Kak, parah banget. Terus yang bikin kaget tuh pas waktu Lily ngomong kayak gini, setelah itu
bapaknya enggak dihukum apa-apa karena dia wali kota, dan ternyata yang terakhir yang dia tahu, ada 2 ambulan yang datang ke rumahnya. Jadi 1 buat Atlas, 1 juga buat Lily. Ingat nggak, Kak? Oh iya ya, waktu itu ya pertemuan terakhir Atlas Mhm. sama Lily sebelum akhirnya Atlas ke militer kan Iya. gitu. Di situ aku kayak, Mhm. wah parah juga nih Iya. bapaknya, nyebelin. Kesel. Ya, nyebelin banget. Oke, seperti itu pembahasan antara aku sama Kak Krisan tentang buku Colleen Hoover ini yang berjudul It Ends With Us. Kalau misalkan kamu udah pernah baca ceritanya, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar bagian mana yang paling kamu suka dari novel ini secara keseluruhan. Dan kalau belum baca, aku saranin banget untuk baca karena ini bagus banget buat dibaca, worth it. Dan aku mau ngingetin lagi, kalau misalkan kamu belum nonton part 1-nya, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi buat nonton, itu ada di channelnya Kak Krisan. Dan sekian aja video kali ini. Terima kasih ya Kak Krisan hari ini. Ya, sama-sama. Semoga ada kesempatan lain buat ngomongin buku-buku romance yang lain bareng lagi sama Kak Krisan. Semoga tidak kapok. So, sekian aja video kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Like if you like this video, and don't forget to subscribe. Subscribe juga channel Kak Krisan, jangan lupa. Dadah! Sekian aja video kali ini. Bye! Dadah. Kasih Kak Krisan. Cause nobody ever loved me like you do. I'd love to see me from your point of view.